Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kalau sehat semua, semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diridhoi Allah. Oke, mungkin sebelum mulai pembelajaran alangkah lebih baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Rafania. Oke, baik, terima kasih Rafania yang telah memimpin doa. Mungkin sebelum mulai pembelajaran akan Ibu absen terlebih dahulu. Nur Fitriani Hadir. Notriana, Hadir. Nashwa Hailena, Hadir. Rafania, Hadir. Rahmaliani, Hadir. Marsha. Hadir. Oke, mungkin alhamdulillah ya hadir semua. Sebelumnya ada yang tahu hari ini kita akan melakukan apa? Belum. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan pembuatan dan pengenceran larutan sesuai dengan judul. Setelah minggu kemarin kita telah membahas mengenai konsep mol. Nah, setelah minggu kemarin kita telah membahas konsep mol beserta hubungannya dengan massa, volume, dan jumlah partikel. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari konsep mol, yaitu pembuatan dan pengenceran larutan. Oke, sebelumnya di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini Ibu berharap kalian semua dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang Ibu jelaskan pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep mol dan kaitannya dengan pembuatan larutan dan pengenceran melalui kegiatan praktikum secara kelompok dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah pembuatan larutan dan pengenceran sesuai prosedur yang benar dalam kegiatan praktikum. Adapun yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara mol, massa, volume, dan konsentrasi larutan berdasarkan hasil pengamatan praktikum dan diskusi kelompok dengan tepat. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Belum tahu. Ini? Oke. Yang ini ada namanya labu ukur atau labu volumetri yang biasanya digunakan untuk pembuatan dan pengenceran larutan. Yang ini ada timbangan atau neraca analitik yang biasanya digunakan untuk menimbang zat gitu ya. Oke, di sini ada wacana, mungkin boleh dibacakan oleh Marsha. Di laboratorium, kamu diminta membuat larutan NaCl. NaCl 1 molar sebanyak 100 ml. Kamu harus menghitung berapa gram yang diperlukan, lalu melarutkannya dengan hati-hati. Ini disebut pembuatan larutan. Namun bagaimana jika kamu sudah punya larutan 1 molar dan ingin membuat larutan 0,2 molar? Kamu tidak perlu menimbang ulang garam, cukup mengencerkan larutan tersebut. Tapi tentu saja ini harus dilakukan dengan perhitungan yang tepat. Dalam kimia, kesalahan dalam konsentrasi larutan bisa menyebabkan reaksi yang gagal atau bahkan berbahaya. Lalu bagaimana cara menentukan jumlah zat yang tepat dalam proses pembuatan dan pengenceran larutan? Apa rumus yang digunakan dan bagaimana konsep mol membantu kita dalam proses ini? Oke, terima kasih Marsha Mbak membacakan. Menurut kalian, apakah ada hubungan konsep mol dengan pembuatan dan pengenceran larutan yang akan kita lakukan pada hari ini? Ada. Oke, nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Sebelumnya di sini Ibu punya LKPD yang harus diisi dengan bersama kelompok. Di sini ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ada Nur Fitriani, Nashwa sama Rafania, lalu kelompok 2 ada Marsha, Rahmaliani, dan Notriana. Oke, karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep mol, jadi Ibu ingin mereminder sedikit nih, apa yang dinamakan dengan konsep mol. Jadi, mol ini adalah satuan jumlah zat dalam kimia yang menunjukkan jumlah partikel, baik atom, molekul, ion, dan lain sebagainya dalam suatu zat. Dengan kata lain, mol ini adalah cara untuk menghitung jumlah zat dalam skala mikroskopis dengan menggunakan jumlah yang sangat besar. Ada yang masih ingat gak 1 mol itu berapa partikel? 6,022 kali 10/23 partikel. Betul ya, 1 mol itu 6,022 kali 10⁻23 partikel. Nah, karena mol ini memiliki banyak sekali hubungannya,
punya hubungan dengan volume, massa, jumlah partikel, bahkan molaritas gitu. Di sini ada jembatan mol yang akan mempermudah kita gitu untuk menentukan rumus mana sih yang akan kita gunakan. Nah, anggaplah jembatan mol ini sebagai jembatan keledai gitu untuk membantu kita menentukan rumus-rumus yang akan digunakan. Nah, untuk tanda panah ini menunjukkan yang dicari nilainya. Misalkan kita punya molaritas, nilai molaritas, tapi kita ingin mengetahui berapakah jumlah molnya, maka rumusnya mol sama dengan molaritas dikali dengan volume. Seperti itu untuk semuanya ya. Oke, karena hari ini kita akan membuat larutan dan pengenceran larutan, kita harus tahu larutan itu apa sih? Ada yang tahu nggak larutan itu apa? Cairan. Apalagi? Iya. Oke, betul ya. Jadi larutan ini adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat, di mana larutan terdiri atas zat terlarut yang terdispersi secara merata dalam pelarut. Jadi homogen itu apa? Larut secara merata menjadi satu kesatuan, itu yang namanya homogen. Nah, zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut dengan zat terlarut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan pelarut ataupun solvent. Nah, jika ibu punya contoh nih, contohnya air gula. Air gula itu zat terlarutnya kira-kira apa? Gula, betul. Pelarutnya air, betul ya. Jadi dalam air gula, zat terlarutnya itu adalah gula, sedangkan pelarutnya sendiri adalah air. Ada yang tahu nggak contoh larutan selain air gula? Banyak. NaCl, larutan air soda itu contoh larutan. Nah, di sini juga ya ada contohnya. Misalkan zat terlarutnya gas, pelarutnya juga gas, maka contoh larutannya itu ada udara. Jika zat terlarutnya gas, pelarutnya cair, contoh larutannya itu ada air soda. Oke, di sini ada larutan berdasarkan kelarutannya. Ada 3 jenis nih, ada yang tahu nggak sebelumnya? Larutan berdasarkan kelarutannya nggak ada. Oke, yang pertama ada larutan tak jenuh, berarti 2 lagi apa? Ada yang tahu? Larutan jenuh Dan larutan lewat jenuh. Jadi larutan berdasarkan kelarutannya ada 3. Larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Oke, di sini gua akan bahas satu persatu ya. Untuk larutan tak jenuh ini, larutan yang mengandung zat terlarutnya dalam jumlah kurang dari jumlah maksimum yang dapat dilarutkan oleh pelarut. Nah, untuk larutan tak jenuh contohnya seperti ini. Jadi dapat dilihat di gambar juga warnanya masih paling terang gitu ya. Jadi contohnya gini, ibu punya larutan tak jenuh, mau ditambahkan zat terlarut lagi. Ketika ibu menambahkan zat terlarut ke dalam larutan tak jenuh itu, zat terlarutnya itu masih dapat larut sempurna dalam larutan itu, karena pelarutnya itu masih bisa melarutkan zatnya seperti itu. Selanjutnya ada larutan jenuh. Nih, larutan ini tuh yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam pelarutnya pada suhu tertentu. Nah, kalau zat larutan jenuh ini jika ditambahkan lebih banyak zat terlarut, maka tidak akan larut lagi dan akan mengendap karena si pelarutnya itu sudah tidak sanggup untuk melarutkan zat yang baru ditambahkan. Yang terakhir ada larutan lewat jenuh. Nah, untuk larutan ini larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut. Jadi kalau larutan jenuh itu sudah maksimum, larutan lewat jenuh itu lebih banyak lagi gitu, lebih maksimum. Nah, larutan ini tuh sangat tidak stabil dan mudah mengendapkan kelebihan zat terlarut jika terganggu. Nah, bisa dilihat ya, untuk larutan jenuh itu warnanya sudah lebih pekat gitu. Sedangkan lewat jenuh itu sangat pekat dan bahkan ada endapan karena zat terlarutnya itu tadi tidak bisa larut lagi. Oke, karena hari ini kita akan membuat larutan gitu ya, kita akan menggunakan alat-alat seperti gelas ukur, alat volumetrik dan lain sebagainya. Maka di sini ada yang namanya meniskus. Ada yang tahu meniskus ada berapa? Oke, meniskus ini dari pengertiannya dulu ya. Meniskus ini adalah bentuk lengkungan permukaan cairan dalam tabung ukur, gelas ukur atau alat laboratorium lainnya akibat gaya adhesi dan kohesi antara cairan dan dinding wadah. Oke, ada 2 meniskus. Meniskus apa saja? Bawah dan meniskus atas. Untuk meniskus cekung atau meniskus bawah, ini
terjadi saat gaya adesi atau tarik menarik antara cairan dan dinding lebih besar daripada gaya kohesi. Nah, selanjutnya permukaan cairan itu lebih cenderung melengkung ke bawah. Nah, umumnya ini terjadi pada cairan dan larutan yang berbasis air. Sedangkan meniskus cembung atau meniskus atas ini terjadi saat gaya kohesi ini lebih besar daripada gaya adesi. Nah, permukaan cairan ini melengkung ke atas. Nah, umumnya terjadi pada air raksa atau merkuri dan larutan yang berwarnanya pekat. Oke, boleh dilihat di sini ada meniskus cekung dan meniskus cembung. Di sini ada air yang memiliki meniskus cekung yang terjadi karena adesi ini, gaya adesinya lebih besar daripada gaya kohesi. Bisa dilihat ya, di sini ada cekungannya, itu namanya meniskus bawah gitu. Sedangkan raksa ini memiliki meniskus cembung atau meniskus yang atas gitu. Karena gaya kohesinya ini lebih besar daripada gaya adesi. Nah, ini ya contohnya, jadi lebih ke atas. Oke, gimana sih cara melihat skala yang benar jika kita dari gelas ukur? Nah, anggaplah ini ada gelas ukur gitu ya. Kita tuh harus melihat skalanya tepat dengan mata kita, nggak boleh dari bawah ataupun dari atas karena nanti pengukurannya tidak sesuai kayak gitu. Gitu ya. Nah, untuk meniskus cekung atau meniskus bawah itu volumenya diukur dari titik terendah meniskus cekungnya, sedangkan meniskus cembungnya volumenya diukur dari titik tertinggi meniskus cembungnya. Oke, pada hari ini kan kita akan melakukan praktikum pembuatan NaCl dan pengenceran. Ada 2 praktikum. Untuk kelompok 1 akan melakukan praktikum pembuatan NaCl, sedangkan kelompok 2 pengenceran NaCl. Nah, ketika kelompok 1 maju untuk mendemonstrasikan pembuatan NaCl, kelompok 2 silahkan untuk mengisi LKPD dan mengisi data pengamatan yang ada ya. Oke, silahkan kelompok 1 maju ke depan. Oke, boleh kelompok 1 untuk membaca tujuan percobaan, alat dan bahan, sehingga prosedur boleh bergantian aja. Tujuan percobaannya adalah menentukan massa zat yang diperlukan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan membuat larutan NaCl1n dengan baik dan benar. Oke, untuk alat dan bahannya boleh dilihat di PPT. Silahkan dikasih tahu ini apa namanya. Jadi teman-teman, pada percobaan kali ini alat yang digunakan adalah pertama labu ukur 100 ml. Iya, Ini ya teman-teman. tuh yang itu ya, lagu ukur tuh bentuknya kayak gitu. Silahkan diperhatikan. Lanjut, ada apa lagi? Ada gelas kimia. Nah, gelas kimia bentuknya seperti itu ya. Oke, lanjutnya ada apa lagi? Kemudian ada timbangan. Nah, timbangan ini akan digunakan untuk mengukur menimbang massa zat yang akan digunakan gitu. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada gelas ukur ini ya. Kemudian ada corong kaca. Kemudian ada botol semprot. Kemudian ada sudip atau spatula. Kemudian ada kaca arloji. Ada batang pengaduk. Dan terakhir ada botol rebung. Oke. Selanjutnya ada prosedur percobaan ini, boleh dibacakan mungkin oleh Naswa. Untuk prosedur percobaan kali ini, yang pertama menghitung massa NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan NaCl 1M sebanyak 100 ml. Kemudian NaCl ditimbang sesuai hasil perhitungan di neraca. Lalu NaCl dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dilarutkan dengan sedikit aquades. Kemudian NaCl dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan aquades hingga tanda batas, lalu dikocok hingga homogen sempurna. Oke, pada prosedur percobaannya yang pertama itu kita harus menghitung massa NaCl yang diperlukan itu untuk membuat larutan NaCl 1 molar sebanyak 100 ml ya. Nah, mungkin boleh dihitung dulu oleh kelompok 1 dan ditulis ke depan papan tulis.
didapatkan hasil berapa Rafania? 5,815 Iya, jadi untuk membuat larutan NaCl 1 molar sebanyak 100 ml, kita memerlukan massa NaCl sebanyak berapa? 5,815 Oke, boleh silakan ditimbang NaCl sebanyak 5,85 gram. Oke, boleh dikasih tahu NaCl bentuknya seperti apa sih ke teman-teman? Bentuknya ini ya, ada padatan serbuk berwarna putih. Oke, yang ditimbang massanya sebesar. 5,85 gram. Oke, lalu selanjutnya ada apa nih? Masukkan NaCl ke dalam gelas kimia. Masukkan NaCl ke dalam gelas kimia dan larutkan dengan sedikit Aquades. Oke, mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman apa yang terjadi ketika NaCl dilarutkan ke air NaCl larut di dalam air dan dan menjadi larutan menyebabkan Na. Oke, lalu memasukkan NaCl yang sudah larut ke dalam labu 800 ml dan tambahkan Aquades hingga tanda batas. Oke, dimasukkannya dengan bantuan corong gitu ya. Corong ini berfungsi agar larutannya itu tidak melebar kemana-mana. Oke, lalu tambahkan Aquades hingga tanda batas. Nah, yang benar itu seperti ini ya untuk melihat meniskusnya, karena kalau kelebihan itu volumenya konsentrasinya juga akan berubah. Setelah itu diapakan nih? Oh iya, setelah itu dihomogenkan agar larutan itu antara zat terlarut dan pelarutnya itu homogen sempurna, tidak tercampur secara rata. Boleh? Iya boleh. Oke, untuk gimana sih cara ngocok larutan yang ada di labu volumetrik? Yang pertama, ini botol tutupnya itu harus dipegang kuat-kuat gitu agar larutannya itu nggak keluar, lalu mengocoknya kayak ini. Jangan kayak terlalu ini ya, terlalu digoncangkan, jadi kayak santai aja, yang penting homogen sempurna.
8 kali aja. Oke, setelah itu larutan yang sudah dibuat biasanya disimpan di botol apa namanya? Reagen. Lalu ditutup gitu ya agar larutannya tetap bisa digunakan. Oke, terima kasih kelompok 1 yang telah membuat larutan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, jadi di sini kita sudah membuat larutan apa? NaCl 1 molar sebanyak 100 ml dengan menggunakan masanya dari berapa? 5,85 gram. Oke, 5,85 gram. Oke, sekarang bagian nih kelompok 2 yang melakukan praktikum. Nah, untuk data pengamatannya tadi lupa ya. Data pengamatannya ditulisnya seperti ini. Misalkan perlakuannya menimbang NaCl di neraca sesuai perhitungan. Lalu pengamatannya NaCl berfase serbuk, berwarna putih, tidak berbau dan bermassa 5,85 gram. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju. Oke, kelompok 2 boleh membaca tujuan percobaan, alat dan bahan hingga prosedur. Boleh bergantian. Yang untuk tujuan percobaan itu adalah menentukan volume larutan yang diperlukan untuk membuat larutan NaCl 0,25 molar dari larutan baku NaCl 1 molar. Kemudian membuat larutan NaCl 0,25 molar dengan baik dan benar. Oke, lanjut ada alat dan bahannya. Alat yang digunakannya ada labu ukur 100 ml, ada labu gelas ukur, lalu ada bahannya sendiri itu ada larutan NaCl 1 molar, aquades, alatnya botol semprot dan corong kaca. Oke, prosedurnya mungkin? Untuk prosedurnya itu yang pertama hitung volume NaCl 1 molar yang diperlukan untuk membuat larutan NaCl 0,25 molar 100 ml. Kemudian ambil larutan NaCl 1 molar dan ukur dengan gelas ukur. Kemudian yang ketiga memasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian yang keempat tambahkan aquades hingga tanda batas untuk membuat larutan NaCl 0,25 molar. Kemudian yang kelima homogenkan larutan. Oke, yang pada prosedur cobaan yang ini juga untuk membuat pengenceran NaCl 0,25 molar, kita juga harus menghitung volume NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan NaCl 0,25. Mungkin boleh diteruskan dulu untuk perhitungannya. Di sebelah sini. Bisa diketahui. Oke, berapa ramalan ini volume yang digunakannya? 25 ml. Iya, betul. Jadi volume yang digunakan untuk membuat NaCl 0,25 molar adalah 25 ml. Oke, boleh mungkin silakan menjawab. Oke, yang pertama ada mengambil larutan NaCl 1 molar dan ukur dengan gelas ukur.
Setelah diukur, masukkan larutannya ke dalam lampu ukur 100 ml. Lalu selanjutnya ada apa nih? Memasukkan aquades. Iya betul, memasukkan aquades hingga tanda batas. Oke, setelah itu dimasukkan ke botol nanti. Oke. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah melakukan pengenceran larutan. Silahkan untuk duduk ke tempat tidur masing-masing. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki 2 larutan nih, larutan NaCl berkonsentrasi berapa? 1 molar dan 0,25 molar, ya. Nah, mari kita bahas LKPD dulu. Oke, mari kita jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, yang pertama, tuliskan rumus yang digunakan untuk pembuatan larutan dan pengenceran larutan. Tadi rumusnya ada 2 gitu ya. Yang untuk pembuatan larutan rumusnya apa aja, boleh disebutin oleh Nashwa? Untuk pembuatan larutan rumusnya Yang pertama mencari mol. ya, mencari mol rumusnya. N sama dengan N kali V. Oke, lalu untuk mencari masanya rumusnya. Massa sama dengan N kali MF. Oke, selanjutnya ada rumus pengenceran, boleh dibacakan oleh kelompok 2. Rumusnya M1 dikali volume 1 sama dengan M2 dikali volume 2. Oke, gitu ya. Untuk rumusnya tadi ada 2. Untuk pembuatan larutan rumusnya kita harus mencari mol dulu dengan rumus molaritas dikali volume, lalu mencari massa dengan rumus mol dikali massa molar. Lalu untuk pengenceran rumusnya itu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Oke, berapakah massa NaCl yang digunakan tadi? Massanya sudah terjawab ya, 5,85 gram. Untuk yang nomor 3, berapakah volume yang digunakan? Tadi berapa untuk pengencerannya? Volumenya? 25. Iya, 25 mili. Nomor 4 nih, jelaskan mengapa kita tidak boleh jelaskan mengapa kita tidak perlu menimbang NaCl saat melakukan pengenceran. Mungkin boleh oleh Nur, oleh kelompok 2, Marsha. Karena pada pengenceran kita tidak perlu membuat larutan baru dari zat padat, melainkan menurunkan konsentrasi larutan dengan menambahkan H2O. Jumlah mol zat larut tetap, hanya volumenya bertambah hingga konsentrasinya bertambah. Iya betul. Jadi pada pengenceran itu kita tidak perlu membuat dari awal larutan gitu, hanya mengencerkan larutan baku
baku yang sudah ada. Lalu lanjut ke nomor 5. Apa yang terjadi jika volume Aquades yang digunakan melebihi batas saat membuat larutan? Boleh oleh Nur. Jika volume H2O melebihi tanda batas, konsentrasi larutannya menjadi lebih rendah dari yang diinginkan, yang menyebabkan kesalahan dalam eksperimen. Iya betul. Jadi kalau kelebihan itu akan menyebabkan kesalahan dalam eksperimen. Dan yang terakhir ada tuliskan persamaan reaksi pada percobaan ini. Boleh oleh Nutriana. Oke, dulu di sini cek. Oke, terima kasih Adriana. Jadi untuk persamaan reaksinya ada NaCl solid ditambah dengan H2O liquid menjadi NaCl aqueous. Oke, mungkin pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Oke, ibu akan mengadakan kuis dulu itu. Oke, yang pertama soal nomor 1. Larutan adalah jawabannya C. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan pelarut. Jawabannya C. Betul. Yang kedua, larutan yang mengandung zat terlarut lebih banyak dari biasanya disebut dengan D. Kita lihat apakah betul? Betul. Jadi jawaban yang nomor 2 adalah D. Larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut lebih banyak disebut biasanya larutan. Oke, yang terakhir, jika larutan terlalu encer akibat menambahkan air lebih dari batas yang ditentukan, maka C. Kita lihat jawabannya. Betul. Jadi kalau kita menambahkan air lebih dari tanda batas, maka konsentrasinya larutan akan menurun. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama tadi kita sudah membuat dan mengencerkan larutan. Larutan itu adalah campuran homogen dari 2 atau lebih zat, di mana terdiri atas Zat terlarut dengan pelarut. iya berdasarkan kelarutannya gitu. Larutan dibagi menjadi 3. Apa saja? Larutan jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Oke, yang terakhir tadi ada meniskus. Meniskus itu ada 2. Meniskus apa? Atas dan Cekung atas sama jenuh. Iya, meniskus cekung atau meniskus bawah, meniskus cembung atau meniskus atas. Mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat ibu sampaikan. Semoga ini semua bermanfaat dan kalian bisa mengambil yang baik-baiknya. Ibu tutup. Sampai berjumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.